Ya, sama dengan saya sebutnya beta, beta DC-nya beta aja supaya nggak terlalu lama. Gini ya, Iya, Pak. betul. Nah, luas. Terus apa? Akhirnya apa? Alfa plus alfa kalikan Beta. beta sama dengan Beta. eh. Terus alfa sama dengan betanya itu ke kiri. Berarti beta dikurangin alfa kalikan beta. Betul? Iya, Pak. Eh. Terus apa? Alfanya keluarin. Apa alfanya? Beta, betanya dikeluarin kok, alfanya dikeluarin. Alfa sama dengan beta Beta. kalikan Satu. satu min alfa. Betul? Itu, Pak. Ya, berarti di sini alfa di ke yang alfa satu min alfa di ke kiri kan jadi pembagi satu min alfa sama dengan b. Dengan beta. Oke, udah terbukti, betul? Itu, Pak. Oh, kok angel. Ya. Ya. Oke, bisa ya. Jadi rumus ini kalau saya tanyain bisa asalnya dari mana. Rumus ini juga saya kalau saya tanyain asalnya dari mana kamu bisa jawab. Oke. Contoh latihan. Jika diketahui beta DC-nya 100, hitung alfa DC-nya. Ya pakai rumus yang tadi. Beta DC dibagi 1 plus beta DC, alfa DC-nya 0,99. Selalu apa namanya asumsi yang tadi IC sama dengan IE itu selalu Anda pegang ya. Sehingga kalau ada pertanyaan yang menghitung alfa DC, ini DC-nya kok gini? Dari atas itu ya. Ini harusnya tegak. Saya sambil betulin ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang suruh menghitung alfa DC, Anda bisa cek kebenaran jawaban Anda itu dengan apa asumsi tadi. Jadi kalau jawabannya ketemunya alfa DC-nya 0,5 itu orang mungkin ya karena alfa DC apa namanya alfa DC apa karena arus kolektor arusnya sama dengan arus emitor mendekati sehingga jawaban alfa DC-nya harus di sekitar 0,99 itu. Kalau itu hitungannya di bawahnya itu ya cek lagi perhitungannya ada yang salah di situ. Paham? Paham, Pak. Ntar saya sambil me- mengkonsistenkan penulisan saya.
Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini. Ya, Anda harus juga melatih diri untuk nulis persamaan-persamaan itu dengan MS Word dan Unicode itu atau LaTeX. Kalau sudah terbiasa itu nanti enak kok. Tapi untuk membiasakan itu memang butuh waktu dan butuh effort ya, kemauan untuk belajar. Kurang sedikit lagi. Oh, masih banyak. Oke, saya jam 9. Kita selesainya sampai jam berapa? Halo? Halo? Sampai 9.30, Pak. Oke, saya jam 9 saya akhiri karena jam 9.30 saya ada ini pertemuan. Oke, berikutnya ya saya jelaskan ini. Daerah-daerah operasi transistor. Ya, saya punya rangkaian NPN di sini basisnya saya bias dengan memberikan tegangan variabel sebut saja VBB ya. Kemudian di sini ada resistor basis ya. Kemudian di sisi kolektor itu ada resistor dan sumber tegangan variabel juga PCC ya. Emiternya langsung ke ground gitu ya. Nah, lihat rangkaian ini, emiternya terhubung langsung dengan ground gitu ya. Kalau rangkaian seperti ini, yang emiternya terhubung langsung dengan ground ini namanya common emitter. Sebutannya saja common emitter atau emitter bersama. Bersamanya itu kenapa? Karena dia bersama-sama dihubungkan langsung dengan ground yang nancap ke basis dan kolektor sumber tegangannya. Itu ya. Kita pahamin di sini rangkaian ini. Ada dua loop ya. Saya yakin di rangkaian listrik Anda sudah tahu loop itu apa. Jadi loop itu menggambarkan asumsi arus itu eh, dalam satu apa namanya sirkuit tertutup gitu ya. Loopnya ada dua transistor itu. Yang satunya di sisi basis, satunya di sisi kolektor.
Oke. Pada saat VBB ini saya nyalakan lebih besar daripada tegangan dioda, ya, kalau saya nggak menyebut NPN-nya secara khusus, transistor itu transistor germanium atau silikon gitu ya, maka asumsinya kalau nggak ada sebutan khususnya gitu, selalu diasumsikan transistor silikon. Paham? Kalau transistor silikon, maka dioda-dioda yang ada di dalam transistor tersebut adalah dioda silikon, di mana tegangan biasnya itu tegangan jatuhnya adalah 0,7 volt. Oke, ya. Jadi kalau di bawahnya 0,7 diodanya nggak aktif. Kalau di atasnya 0,7 ada arus yang melewati dioda atau diodanya aktif. Sehingga VBB di sini supaya basis ini ada aliran arusnya, maka VBB ini harus lebih besar dari 0,7. Tegangannya di basis ini harus B dengan ground itu harus 0,7. Pada saat itu akhirnya muncullah arus itu IB masuk dari basis ke emitter. Oke? Loop ini ada kalau VBB-nya sudah cukup untuk membias maju tegangan basis dioda basis emitter. Sampai di sini bisa dipahami syaratnya? Bisa, Pak. Oke ya. Pada saat ada arus basis, maka arus emiternya berapa? Arus kolektornya berapa? Ada arus kolektor enggak? Bagaimana, Pak? Kalau arus basisnya ada, tidak nol, maka arus kolektornya ada enggak? Ada, Pak. Ada. Besarnya berapa? Beta, DC, beta kalikan I, IB kan? ya, IC. Iya, arus kolektornya besarnya sebesar beta kalikan IB. Oke, arus kolektor tuh ada tuh di sini. Ya, coba sekarang kalau VCC ini saya rubah-rubah, arus kolektornya berubah enggak? Hah? Tolong, apa jawabannya tadi? DC diubah-ubah. Coba, persamaan tadi arus kolektor hanya tergantung sama apa? Harus Basis, ya. Pada saat arus VBB-nya menimbulkan arus IB, ada aliran arus dari basis ke emitter, maka ada arus kolektor. Di mana di situ aktifnya transistor, arus kolektornya ada itu besarnya beta kalikan IB. Kalau itu beta kalikan IB itu adalah arus kolektor, maka VCC ini dirubah kayak apapun, dinaikkan, diturunkan, maka arus kolektornya tetap, kecuali VBB-nya dirubah. Paham? Oke. Kalau arus kolektornya tetap, tegangan di rangkaian tegangan jatuh di resistor RC tetap atau berubah? tegangan pada RC berubah. Loh, kalau arus kolektornya tetap, tegangan di RC berubah apa tetap? Ya Nah, tetap, no. Nah, terus kalau VCC-nya berubah, yang mengkompensasi loop ini supaya hukum Kirchhoff-nya berlaku, tegangan yang berubah mana? Hah? Tegangan yang berubah mana? pada emitor. Loh, emiternya kan ground ini. Ini loh, VC, E. VCE yang berubah-berubah. Kalau IC-nya, RC-nya tetap, maka perubahan pada VCC itu hanya mengubah
VCE. Paham? Baik, Pak. Ya, karena hubungannya VCC sama dengan IC kalikan RC ditambah VCE. Tegangan kolektor ke emitter dinotasikan VCE. Oke, saya ulangin. Simak baik-baik. Pada saat VBB itu saya rubah, saya naikkan sehingga dapat melebihi tegangan bias majunya diode basis emitter, maka muncullah arus IB. Arus IB itu menjadi ada. Kalau arus IB-nya tidak sama dengan 0 atau ada, maka transistor ini aktif. Transistor aktif mengakibatkan arus kolektor ada. Yang besarnya adalah beta kalikan IB. Selama IB-nya tetap, arus kolektornya tetap. Oke, kalau arus kolektor tetap, maka tegangan di RC tetap. Kalau tegangan di RC tetap, apabila VCC-nya dirubah-rubah, loop 2 ini yang mengkompensasi VCC yang berubah-ubah adalah VCE-nya yang berubah-ubah. Paham? Oke, gitu ya. Itu adalah ini. Hubungannya gimana loop 1 dan loop 2? Loop 1, coba persamaan loop 1, persamaan tegangannya loop 1. VBB sama dengan IB kalikan RB ditambah VBE, ya, tegangan ini. Ditambah VE, karena VE-nya 0, maka loop 1 itu hanya VBB sama dengan IB kalikan RB ditambah VBE. Paham? Kalau itu silikon, VBE-nya berapa? Kalau itu germanium, VBE-nya berapa? Ya, oke. Ini, sekarang dari sisi loop kolektor. Ini, loopnya apa ini persamaan loopnya? VCC sama dengan IC kalikan RC ditambah VC. IC kalikan RC-nya itu sama dengan beta DC kalikan IB kalikan RC tambah V. Oke, ya. Ini. Nah, sekarang dari pengetahuan itu, tegangan VCE adalah tegangan kolektor. Hubungan antara tegangan pada kaki transistor adalah VCE sama dengan VCB ditambah VBE. VCE mana? VCE ini. Loopnya di sekitar ini. Ya, VCE sama dengan VCB ditambah VBE. Oke, paham ya? Loop di sekitar ini. Di transistor, kaki-kaki transistornya. VCE ini sama dengan VCB ditambah VBE. Oke. Nah, sekarang dari situ saya bisa menggambarkan tuh ya. Harus kalau Anda mau coba-coba grafiknya, harusnya antara grafik IC dan VCE itu seperti ini, saya gambarkan seperti ini. Oke, pada saat tegangan, ya, pada saat tegangannya 0,7 VBE-nya, ya, itu harus apa namanya? Ya, IB-nya, sebentar. Ini adalah daerah B. Ini bukan basis kolektor ya. B sama C ini bukan basis kolektor ya. Cuma saya menandakan daerahnya saja. Ini A, ini B, ini C. Oke ya. Pada saat IB-nya sama dengan 0, IB sama dengan 0. Ya, saya lihatkan di sini.
IB-nya ini sama dengan 0. Berarti VBB-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Paham ya? Paham. Oke. Kalau IB-nya sama dengan 0, VCC-nya diapain aja, ada nggak harus kolektor di sini masuk? Tidak. Harusnya IC-nya sama dengan 0. Beta kalikan IB. IB-nya 0. Beta kalikan 0. 0. Oke. Itu adalah kondisi ideal. Padahal tidak ada yang ideal dalam alam semesta ini ya. Artinya apa? Ketidakidealan itu kalau rangkaiannya transistornya seperti ini, meskipun IB-nya dikasih 0, kemudian VCC-nya ada tegangan, maka di situ ada arus bocor namanya. IC-nya ada mengalir ke sana. Oke? Paham? Ya, tapi IC-nya kecil, bocor. Nah ini bocor. Pada saat IB sama dengan 0, IC-nya ada itu, naik itu. Oke? Naik ini. Sampai pada saat apa? Ya, pada saat VCE ini daerah breakdown. Coba lihat sini. Kalau tegangan ini saya naikkan terus, maka tegangan ini memforward balik kolektor basis. Kalau itu tegangan kolektor basis, apa namanya, sudah melampaui tahap breakdown-nya, masih ingat dioda? Dioda yang grafik di sebelah kiri itu kan dibias mundur ya, dibias mundur, kalau terus dinaikkan terus, bias mundurnya, maka diodanya rusak nggak? Bisa. Rusak ya, itu namanya breakdown atau rusak. Breakdown itu kata bahasa Indonesianya rusak. Jadi ini kalau VCC-nya saya naikkan terus, sudah melampaui tegangan breakdown-nya dioda CB, ya, dioda BC, ya, karena CB itu berarti bias balik, itu breakdown, ya. Pada saat breakdown apa? Arus kolektornya langsung jos naik tinggi. Paham? Paham, Pak. Ya. Oke, dari pengetahuan gitu, Anda bisa ngetes nggak kira-kira transistor itu rusak atau masih bisa berfungsi? Bisa nggak? Bisa. Ya pakai rangkaian ini aja. Apabila VBB-nya 0, Anda VBB-nya 0, kalau sudah rusak itu rusak permanen ya. Kalau VBB-nya 0, arus IB-nya kan nggak ada. Nah, kemudian Anda pasang di sini 1 volt aja VCC-nya. VCC-nya Anda kasih 1 volt aja. Kemudian ada arus yang tinggi masuk ke sana. Bukan arus bocor lagi. Kalau arus bocor IC-nya kan rendah ini. IC-nya kan rendah. Kalau arusnya itu tinggi sekali, ya dalam orde ampere sudah, itu berarti dioda apa transistornya rusak. Gitu. Gampang kan? Ya. Oke, kalau IB-nya naik, IB1. IB1 tegangan apa arus basisnya naik. Arus kolektornya naik enggak? Naik. Jadi ini hampir linier ya pada saat di daerah antara daerah B dengan C, arus kolektornya itu hampir linier meskipun ada naiknya sedikit. Paham? Paham. Ya. Ya. Oke. Basisnya dinaikkan lagi. Ya. Ini ada arus kolektornya nambah, 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 nambah sampai arus basis yang paling tinggi di sini. Oke. Nah, daerah B dengan C, ya, daerah B dengan C antara daerah B dan C itu adalah daerah operasinya transistor disebut daerah aktif. Yang sebelah kanan VCE-nya itu sudah melampaui VCE max itu adalah daerah breakdown. Daerah yang di bawahnya ya VCE-nya itu 0 ya hampir 0 gitu ya.
itu adalah daerah saturasi, gitu ya. Jadi ada kenaikan, IC-nya masih naik-naik, tapi belum konstan, itu adalah daerah saturasi di sini. Itu biasanya di bawah 0,7 ppm-nya. Oke. Nah, kita sudah mengenal gitu ya. Daerah saturasi, daerah aktif, ini daerah aktif, daerah cut off. Cut off itu daerah persis di sini pada saat VCE-nya hampir saja apa namanya? VCE-nya adalah VCE max ya. Oke. Itu tergantung rangkaiannya. VCE-nya itu berapa, max-nya itu berapa, itu tergantung rangkaiannya. Oke, kalau kita sudah paham sekilas mengenai ada beberapa daerah di transistor, daerah operasinya apa, daerah transistor, operasi transistor, kita sudah mengenal ada daerah saturasi, aktif, breakdown, maka di sini dijelaskan secara lebih detail. Apa itu daerah cut off transistor? Kondisi non-konduksi BJT berada di bawah daerah cut off. Ya, seperti yang ditunjukkan lagi pada gambar 17, gambar 17 itu. BJT beroperasi di daerah cut off ketika arus basis sama dengan 0. Ya. Dalam hal ini seharusnya tidak ada arus mengalir, IC-nya harusnya sama dengan 0. Namun pada kenyataannya ada arus bocor, gitu ya, kecil. Itu biasanya arus bocor itu juga kadangkala dipengaruhi oleh, besarnya berapa? Kadangkala dipengaruhi oleh kondisi termal atau kondisi lingkungan, suhu lingkungan. Ya. Tapi arus bocor ini sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Sehingga persamaannya di loop yang sebelah kolektor, VCC sama dengan ini, IB beta kalikan IB ditambah VCE, IB-nya 0 toh. IB-nya 0 berarti VCC sama dengan VC. Paham ya? Yang ini 0, maka VCC sama dengan VC. PE. Itu adalah daerah cut off. Sehingga VCE cut off-nya berapa? VCE cut off-nya itu pada saat IB sama dengan, nah, VCE cut off itu pada saat IB sama dengan 0. 0 gitu ya. Dah, itu kuncinya. Ya. Daerah saturasi. BCT berada beroperasi di balai saturasi ketika arus kolektornya tidak tergantung pada arus basis. Jadi arus basisnya beta apa, arus kolektor IC sama dengan beta kalikan IB itu tidak berlaku. Ya ini naik ini. Ini adalah daerah apa ini? Saturasi maksudnya. Syarat agar hal ini terjadi adalah sambungan basis emitor dan basis kolektor harus bias maju. Ya, misal di situ ya, VBB-nya lihat gambar 16 dan 15. 15-nya mana? 16. 16. Tadi atas Pak, tadi 5. Kenapa? 5 tadi ada itu, Pak. 16 ini 5-nya enggak. Nah, ya, PBB-nya lihat gambar 16. Akan membiaskan sambungan basis emitor menghasilkan IB tertentu, sementara VCC adalah 0. Dalam hal ini, VBE akan kurang lebih sama dengan 0,7 asumsi BJT silikon. Sementara emitter dan kolektor berada pada 0 volt. Suruh ingat-ingat bahwa telah disebutkan jika kolektor berada pada tegangan yang lebih rendah daripada basis,
maka sambungan kolektor basis akan menjadi bias maju. Karena tegangan basis di sini sekitar 0,7, lebih tinggi daripada tegangan kolektor yang 0, maka sambungan basis kolektor bias maju. Basis kolektor, mana basis kolektor? Basis kolektor, ya, di bias maju. Ini P-nya di mana? P-nya di B, N-nya di mana? N-nya di C. Pada saat VCC-nya itu 0, maka dioda itu bias maju. Syaratnya kolektor bekerja, dioda BC di bias apa? Mundur. Pada saat kondisi BC-nya di bias maju, berarti transistor itu belum aktif. Masih di dalam daerah saturasi. Ini. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Monggo Pak Jayat. Pada saat saturasi apa namanya IC juga meningkat sehingga VCE akan mencapai tegangan saturasinya VCE saturasi. Kali ini BCT mencapai kejenuhan dan IC tidak dapat lagi meningkat terlepas dari peningkatan IB. Jadi pada saat itu kondisinya di sini itu adalah kondisi IC-nya sudah tetap. Itu dinamakan IC saturasi. Jadi VCC-nya ya, ini ditambah berapapun sorry. Ya ini VCC ini ditambah berapapun IC-nya tetap, wong IB-nya tetap ya. Itu adalah daerah saturasi. Oke. Nah, ini ada garis beban. Garis beban DC itu seperti ini. Oke, ini yang gambar yang ideal. Ya, sorry, gambar yang beneran ya. Beneran ideal ya. Jadi di sini, oh bukan, beneran itu tidak ideal. Gambar yang tidak ideal ini. Jadi apa saturasinya itu di sini, ya. Cut off-nya itu di sini. Nanti saya berikutnya di halaman berikutnya yang dinamakan saturasi, IC saturasi apabila VCE-nya 0. 0 ya, bukan 0,7. Jadi kita nanti selalu menggunakan pendekatan yang ideal. Ini tidak idealnya sini, kenyataannya seperti itu. Tapi karena apa namanya dengan pendekatan yang ideal itu desain transistor itu bisa dilakukan, maka ya kita pakai IC saturasinya itu titik bebannya di sini yang paling ujung pada saat VCE-nya VCE saturasi atau VCE 0. Cut off-nya juga begitu. Cut off-nya pada saat apa? Kalau IB-nya ada, sorry, kalau IB-nya sama dengan 0, IC-nya harusnya ada nggak? Nggak ada, maka cut off-nya bukan di daerah sini, tapi bergeser di titik ini. Oke, itu nanti ya. Oke, habis ini, habis rangkaian ekuivalen, saya kira Anda lanjutkan belajar sendiri untuk berikutnya. Minggu depan tolong ditanyakan apa yang tidak bisa. Dicoba dikerjakan lagi, nanti saya akan tanyakan lagi soal-soal yang ada itu. Kalau soalnya bisa terjawab semua, berarti Anda sudah ngerti. Oke. Setelah itu rangkaian ekuivalen. Rangkaian ekuivalennya itu seperti ini. Jadi VBE-nya itu tegangan basis emitor itu diwakili oleh suatu dioda. Ini kalau kasusnya NPN ya. Suatu dioda basis ke emitor. Kemudian di sini ada, ini simbol apa ini? Yang ini. Ini simbol apa?
Ayo rangkaian listrik. Diajari rangkaian listrik kan begini, simbol-simbol. Simbol apa ini? Simbol arus, sumber arus apa? Sumber arus apa? Sumber arus bebas apa sumber arus tergantung? Nah, ya sumber arus tergantung. Tergantung sama siapa ini? Ini loh, rangkaian ini. Tergantung sama siapa dia? Sumber arus tergantung sama siapa? Sama Oke. IB gitu. Jadi dengan faktor penguatan beta. Jadi kalau IB-nya 1, maka sumber arus ini menjadi 1 kalikan beta. Kalau betanya 100, ya beta arus ini yang ada di sini ya 100. Ya, betul ya, gitu ya. Ini adalah rangkaian ekivalen kalau kita ngomong rangkaian listrik analisa DC-nya seperti ini. Ya. Tegangan yang dihasilkan, tegangan opennya di sini adalah kolektor emitter. Jadi ini adalah tegangan kolektor emitter. Ini ada apa namanya? Rangkaian ekivalen apa ini? Emitor. Common emitter, CE disingkatnya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Anda baca lagi, tugasnya baca ya baca ya untuk baca itu bukan dibaca toh, baca itu mengerti. Untuk dimengerti, dipelajari. Habis ini saya compile lagi, ada beberapa persamaan yang di awal tadi yang saya revisi. Habis ini saya upload ini. Mungkin pada saat saya menjelaskan berikutnya masih ada beberapa simbol-simbol yang kurang jelas. Seperti ini juga 0, itu 0,7 volt. V-nya harusnya rapat. IB di sini salah. Harusnya begini. Saya kira bagian ini sudah saya koreksi. Sampai sini ada yang tanyakan? Saya print dulu. Pak, izin tanya Pak, Ya, untuk yang daerah cut off, bentar. Daerah cut off. ya daerah cut. Kenapa? Nah, tadi kan kata Bapak itu Hmm. di mau kayak daerah cut off. Iki. Nang apa? Nang sharingku kan masih ada nih. Ya, kata Bapak kan daerah cut off itu di tengah-tengahnya daerah aktif sama breakdown. Nah, di daerah Bukan di saturasi, tengah-tengah. ya Cut yang off itu bukan di tengah-tengah. Tapi pada saat IC-nya sama dengan no. 0. Berarti kalau semisal dari saturasi ke aktif itu isinya sama dengan 0, berarti itu bisa dikatakan daerah cut off, Pak. Gimana? Kalau Dari daerah saturasi ke daerah kamu aktif, ngomong yang ini ya. ya Bentar. yang atas itu sih, Pak. Nah, ya. Ini. Heeh. Kalau daerah saturasi ke daerah aktif itu semisal IC-nya 0, itu apa bisa dikatakan daerah cut off juga, Pak? Yang digambarkan B garis di tengah itu. Heeh. Ini. Nah, yang itu apa bisa dikatakan daerah cut off juga? Sama kayak yang di kanan Kalau apa? di daerah saturasi hingga ke daerah aktif itu Oh, IC-nya sama daerah. dengan 0. Gitu. Itu kan di Oh, ya, grafik juga. ya bukan begitu. Ya, itu cut off itu transistornya nggak bekerja karena nggak ada catunya, betul. Ya, ini asumsinya transistornya bekerja, artinya ada arus IB, betul ya. Pada saat ada arus IB, maka transistor itu di forward maju basis emiternya, betul?
Ya, kalau ada tegangan di kolektor VCC, maka kita analisanya ini. Ya betul kalau misalnya transistor nggak diapa-apain, ya nggak dicatu, ya semuanya transistornya cut off gitu. Paham? Paham, Pak? Paham. Ya, oke. Ya, sebentar saya sharingnya.